Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman. Apa kabar hari ini? Obsesi obrolan sehat sahur dini hari dari Gemasri FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo siap kembali menyapa Anda. Dan masih ingat dengan perbincangan kita beberapa waktu lalu, aman dan nyaman puasa bagi penderita asam lambung. Dokternya masih juga ya, Dokter Lisma. Kita sudah ngobrolin banyak hal kemarin dan ini di kesempatan yang kedua ini kita akan coba memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mumpung kita ngobrolin soal asam lambung ya. Dokter Lisma, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Ii. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi semoga apa yang kita suguhkan ini bisa benar-benar mencerahkan dan membuat teman-teman bisa lebih paham lah bagaimana kondisi tubuhnya seperti itu ya. Oke. Agak dekat aja sama mic-nya dokter. Okay. Nah gitu. Baik, dokter, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin kalau tidak salah itu yang bagian akhir-akhir makanan dan minuman dan sebagainya atas pola makan, pengaturan pola makan ya. Kalau misalnya pengen berpuasa seperti itu. Tapi sebenarnya aman nggak sih bagi penderita asam lambung untuk berpuasa? Monggo dokter. Ya, sudah saya sampaikan kemarin, tergantung dari kondisinya. Kalau misalnya dia asam lambung yang ringan, yang karena faktor stres, mungkin bisa dibedakan yang ringan itu kayak gimana, sedang kayak gimana, berat kayak gimana dokter? Kalau yang ringan itu biasanya karena tadi yang faktor psikogenik. Nah, itu ada yang kondisi yang ringan. Jadi kan karena faktor psikisnya ya, kelelahan pikiran. Tapi kalau yang berat itu yang sampai yang GERD, yang dadanya rasa panas, nah terus nggak terkontrol sama sekali, tidak diperiksakan, tidak minum obat. Nah itu yang berat. Nah itu disarankan untuk tidak puasa dulu, tapi harus tetap konsultasi sama dokternya, dokter yang diperiksakan itu gimana boleh atau enggak untuk puasa seperti itu. Kadang kan karena kan kalau terlalu masih belum terkontrol asam lambungnya dengan baik itu nanti takutnya malah semakin memperparah sakitnya itu. Tapi kalau misalnya kayak ringan yang cuman kan biasanya kan kayak telat makan sedikit, oh rasanya perih, habis itu makan enakan kayak gitu. Terus ketika perih, saya lagi banyak pikiran, terus perutnya perih, asam lambungnya naik ini. Oke, karena terus habis itu kalau sudah pikirannya sudah enggak terlalu stres, beban kerjanya sudah turun, itu kan jadi enggak kambuh lagi kan kayak gitu. Itu boleh diperbolehkan puasa. Karena apa? Karena puasa itu dia akan teratur pola makannya saat buka harus makan, saat sahur harus makan, seperti itu. Kadang kan orang yang telat makan ya, itu kan ngerasa perutnya kayak perih kembung, itu kan karena pola makannya tidak teratur. Nah, pada kesempatan puasa ini ya kita harus bisa belajar juga melatih dari pencernaan tubuh kita sendiri supaya diatur, supaya lebih enakan lagi. Makanya puasa kan ada istilah puasa itu malah lebih bagus ketika buat penderita mah, tapi harus tanda kutip ya, harus dikonsultasikan ke dokter terlebih dahulu apakah dia masuk sakit yang kategori yang mana tadi. Baik dok, bukannya justru malah ini dok, yang namanya pikiran itu justru paling berpengaruh ke fisik kita. Jadi kalau ada orang yang mikir aja terus stres itu kadang-kadang kan malah justru bikin sakit nih di perut. Iya betul, itu juga berpengaruh kan. Tetapi kadang kan orang yang kayak mikir banget itu kan sampai lupa makan ya. Nah itu harus diatasi, kita harus pintar-pintar bikin strategi ya, bikin trik. Kalau misalnya kan beban kerja kan memang tidak bisa menolak ya, mungkin karena ada beban kerja lah, itu kita harus tahu nih, kita jam ini harus makan, paling enggak itu ngemil lah, ada makanan yang masuk, jadi lambung itu nggak kosong terus gitu. Apalagi kan saat ini ya ketika sahur dan buka ya, pasti kan takut orang-orang, ini nanti takutnya perih nih di tengah jalan waktu puasa kayak gitu. Nah itu harus tadi sudah disampaikan bahwa ketika sahur itu harus makan makanan yang tidak berlemak, contohnya yang digoreng, yang santan-santanan. Nah itu harus dihindari, karena kan ketika itu mengandung lemak ya. Nah lemak itu nanti masa tinggal di dalam lambung itu cukup lama. Nanti kalau misalnya itu menyebabkan mual, kan nggak enak, nggak nyaman ya ketika puasa seperti itu. Kalau bisa nanti pakai sayur-sayur yang kuahnya bening, misal sayur sop,
soto yang tanpa santan, itu juga bisa. Mungkin masak pepes atau pesmol kayak gitu. Terus baik, juga baik. harus ini cukup buah, serat, protein dan juga karbo juga. Buahnya apa, kan ada beberapa buah yang takut nih ya makan buah yang nanti makan buah yang ini takut sakit. Padahal butuh vitamin ya Mbak ya. Contohnya salah satunya vitamin C. Vitamin C kan banyak di jeruk kan, orang awam bisa bilangnya kan. Oke. Jeruk kan ada yang asam. Nanti kalau ini gimana gitu kan. Tapi ada juga buah-buahan yang mengandung vitamin C yang banyak. Itu contohnya kayak bisa makan buah semangka, buah melon, pepaya. Di samping dia vitamin C-nya dia sudah ada, jangan buah yang berair ya Mbak ya. Berarti kan itu Kenapa bisa. dengan buah berair? Karena kalau puasa kan kita harus butuh cairan yang cukup seperti itu. Kalau sebagai cadangan cairan, kalau misalnya full minum air putih yang banyak kan juga bosen ya. Nah, itu bisa dicukupi dengan salah satunya makan buah-buahan, makan sayur yang berkuah, itu kan juga termasuk cairan yang masuk. Nah, makanya itu penting juga makan makanan yang ada seratnya, ada vitaminnya, dan juga mencukupi cairannya. Selain minum air putih sekitar 2 liter per hari, seperti itu. Gitu kan, ada rentang waktu ya antara berbuka sama sahur supaya nanti puasanya kuat dalam seharian gitu. Jadi untuk mencukupi kebutuhan cairan biar kita juga tidak dehidrasi gitu. Baik. Lantas apa sih sebenarnya manfaat puasa bagi penderita asam lambung, dokter? Oke, karena tadi kan saya katakan kalau itu nanti makannya akan tertata, akan berpola. Memang pada 1 hari pertama, 3 hari pertama, atau seminggu pertama itu akan nggak enak, berat ya? Iya, berat memang. Tapi tubuh itu pintar, dia akan menyesuaikan apa yang kita minta. Misalnya kita mikir nih, niatnya mau puasa, oke, niat puasa, berarti kan kita mikir mau puasa, dan tubuh itu memproses sendiri. Oke, ya. Lalu selain itu tadi makannya jadi lebih teratur, berarti kan otomatis kondisi kenaikan dari asam lambungnya kan juga semakin akan turun. Nah, selain itu juga badannya kerasa lebih enteng atau lebih sehat, kan makannya lebih terpola ya. Kalau misalnya tidak puasa kan mungkin apa aja masuk. Iya, seperti itu. Terus juga betul. Tetapi kita harus lihat dulu nih Mbak, apa yang masuk, apa yang kita makan juga. Harus cukup tadi, yang porsi seimbang tadi, yang harus cukup karbo, protein, dan juga buah, dan juga sayurnya, sama cairannya atau minumnya itu. Selain itu juga mungkin dari pikiran juga lebih fresh ya, lebih tenang ya kan. Kalau misalnya bulan puasa itu kan mungkin lebih banyak ibadahnya, jadi kan lebih tenang, lebih adem. Jadi kan faktor stresnya kan juga turun. Nah, tadi kan faktor stres kan berpengaruh ya sama asam lambung. Nah, itu juga akan bisa menurunkan atau mengurangi dari resiko dari sakit mah atau dispep tadi gitu. Iya. Kabarnya gini, kalau misalnya seseorang digunakan untuk puasa, ini mesin-mesin tubuh kita itu akan bisa beristirahat dulu seperti itu. Benar ya, Dok ya? Ya, karena kan betul sekali. Contohnya kayak lambung nih, kayak kan lambung kan istirahat ya dari sahur sampai berbuka kan sekitar 12 jam lebih dari sampai 14 jam ya. Gitu. Itu kan otomatis ada istirahatnya dulu. Jadi nggak terus-terusan bekerja. Otomatis nanti ngefek juga ke ususnya, juga ke bagian pankreas yang dia mengeluarkan enzim-enzim, dari liver juga atau hati. Jadi kan ada waktu untuk istirahat, jadi nggak bekerja terus-terusan. Dan pastikan kalau orang puasa kan pasti akan milih makanan ya yang menurut dia baik, ketika makanan yang baik, jadi makanannya lebih terjamin. Seperti itu. Kalau nggak puasa kan mungkin apa aja kan masuk ya Mbak ya. Gitu. Bisa jadi ya. Iya. Apa-apa pokoknya bleng gitu. Kalau puasa kan istilahnya diatur. Makanya boleh kalau ketika pada saat sahur maupun pada saat buka puasa seperti betul. itu. Baik, dokter, ini kalau misalnya teman-teman ya ada gangguan pada masalah lambung, kemudian ini asam lambungnya juga meningkat dan sebagainya, gimana ini caranya kalau misalnya periksa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo, dokter? Oke, kalau misalnya serangannya yang kayak sakitnya perut banget, sakit banget itu, kan kalau
misalnya pagi bisa ketemu periksa di poli juga bisa. Tapi kalau misalnya sakitnya banget nggak bisa ditahan sampai serangan yang malam Mendadak tiba-tiba gitu ya. mendadak, misalkan orang-orang tuh serangannya tuh ketika pagi, ketika jam 1 pagi, jam 2 pagi, nah itu bisa langsung ke UGD-nya gitu. Oke. Terus Kalau mau periksa, iya. kalau ke tempatnya dokter biasanya hari apa itu? Saben hari bisa ya? Untuk yang misalnya asam lambung seperti ini. Ada Oh iya, nanti ada dokter jaga yang di IGD-nya. gitu. Kalau dokter jaganya tiap hari apa? Saben hari? Iya juga, iya. Tergantung dari ini Mbak, jadwal jaganya. Oke, yang jelas itu ya. Iya. Monggo jadi bagi teman-teman kalau misalnya ini juga punya gangguan kesehatan, termasuk salah satunya adalah asam lambung, penyakit yang bisa jadi ini umum banget ya. Iya, Ini betul. dialami oleh siapapun. Banyakan ini saya nggak tahu kenapa. Ini pertanyaan nih, saya nggak tahu kenapa. Ini banyak ibu-ibu yang sering banget kena asam lambung ini. Memang seperti itu ya dok ya. Misalnya ada laporan ke Rumah Sakit Muhammadiyah yang paling banyak terserang asam lambung adalah ibu-ibu. Oke, kalau itu rata ya Mbak ya, maupun laki-laki perempuan. Ya siapa tahu. Ya saya mencari pembenaran. Maksudnya gini, Oke. karena terlalu banyaknya ya beban hidup. Beban hidup. Iya, apalagi ibu-ibu ya Mbak ya. Makanya bisa jadi yang paling terkena asam lambung itu adalah ibu-ibu. Bener nggak sih? Mungkin Bisa. ada analisa semacam itu dokter. Kalau dari itu sih, misalnya dari penelitiannya Mbak ya, kalau itu tidak signifikan sih Mbak, yang kayak misalnya, kebanyakan perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Iya. Tapi pada dasarnya kalau perempuan itu kan memang suka yang banyak mikir gitu ya, kayak dipikir apalagi Apa-apa kalau dipikir misalnya, ya. iya apa-apa dipikir betul. Jadi kayak susah kalau kadang kebawa perasaan juga bisa Nah, sampai baper dipikir, kan? iya baper. Bawaannya baper mulu. Iya betul. Kapan nggak bapernya coba? Oke, jadi yang penting adalah slow gitu ya. Iya, jangan terlalu dipikir. Ya pasti kan kalau hidup kan pasti ada masalah ya, Mbak, ya wajar itu. Tapi kita harus pintar-pintarnya gimana mengolah dari emosi kita, dari rasa kita, biar kita tuh tetap santai, tetap berjalan santai. Tapi badan kita juga jangan dikorbankan gitu. Sebaliknya ya, kalau misalnya pengen apa istilahnya, kadang-kadang kalau orang terlalu mikir kan jadi kurusan ya. Sebaliknya kalau misalnya yang endut kayak saya ini, mikirlah semikir-mikirnya. Ya nanti bisa langsing gitu ya. Baik, dokter, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari Gema Surya FM bersama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo, bersama dengan Dr. Lisma juga pagi ini. Cuman kita harus break sesaat ya. Selepas beberapa iklan kita akan kembali lagi masih di program Obsesi. Ayo diminum dulu dokter minumnya. Lama lah coba. Oke deh, kita masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM. ...94,2 Gema Surya FM, Obsesi masih terus membersamai Anda di pagi ini bersama Dr. Lisma yang juga tetap menyajikan topik aman dan nyaman puasa bagi penderita asam lambung. Gak kerasa ya kita ada di bagian akhir program ini. Dr. Lisma, gak ngantuk kan? Oh enggak Mbak. Kita kan bangunnya udah dari jam 2 tadi. Iya. Tapi bohong. Biasanya kan mepet-mepet begitu biasanya kan ya, ngambil sunahnya kan. Jadi disunahkan untuk mengakhirkan waktu santap sahur seperti itu. Nah, dokter, kita lanjutkan ya perbincangan kita. Tadi sudah banyak hal yang kita sajikan di program Obsesi sebelumnya, dan sebenarnya dokter ya, bagaimana sih ini kita kembali ke pola makan. Jadi nggak benar kan kalau misalnya pokoknya setiap orang yang menderita asam lambung itu nggak boleh puasa, itu nggak benar kan berarti ya. Iya, Harus nggak disesuaikan benar. walaupun memang harus disesuaikan dengan kondisi tubuh seseorang dan kondisi tubuh masing-masing seperti itu. Betul. Oke, pola makannya kayak gimana nih? Ketika pas puasa ya Mbak ya. Jadi ketika misalnya ini tadi kan sahur sudah dibahas ya, yang harus cukup serat, karbo, lalu juga
protein, lalu juga cairan juga harus cukup. Tapi pada prinsipnya itu makanan itu harus dikunyah secara lunak dulu. Jangan terburu-buru makannya. Lalu biar kerja lambungnya juga nggak terlalu berat itu. Lalu ketika berbuka ya Mbak ya, penting penting ya berbuka ya. Biasanya kan kalau wah buka ini ketika lapar-laparnya ini langsung pengennya kan makan semuanya dimakan yang di meja kan gitu kan. Nah kalau misalnya punya memang ada riwayat sakit lambung, ketika berbuka itu paling baik itu harus minum air putih hangat dulu. Oh, itu ya. Nggak boleh minum es, nggak boleh minum teh begitu. Dihindari dulu. Kalau teh itu kan ada kandungan kafeinnya ya. Takutnya nanti lebih memicu dari kenaikan asam lambung. Jadi memang tidak dianjurkan untuk penderita asam lambung mengkonsumsi teh, dokter. Karena ada kandungan kafeinnya itu yang bikin tinggi mana itu kopi sama ini lebih sama tinggi teh. Kopi sebenarnya, tapi kan untuk menghindari saja ketika misalnya sudah toleransi bisa minum teh ya enggak apa-apa kalau mau minum teh gitu. Kadang kan ada orang yang terlalu sensitif ya Mbak ya. Nah, itu bisa dihindari. Padahal katanya saya itu sakit asam lambung juga, tapi kalau misalnya nggak minum teh hangat misalnya rasanya nggak seger seperti itu. Oke, itu kan mungkin dari preferensi orang masing-masing ya Mbak ya. Mungkin ada juga kayak Mbak Ii misalnya minum teh hangat itu lebih enak. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang minum teh hangat mungkin agak kerasa nggak enak, nggak nyaman di perut, rasanya kembung gitu. Nah itu kan ketika pokoknya kalau buka puasa itu harus makan yang ringan-ringan dulu lah istilahnya. Kapas gitu ya? Oh bukan. Iya. Apa jadi misalnya? Kayak misalnya disunahkan kayak kurma yang misalnya 3 biji kurma, atau kalau misalnya nggak sedia kurma mungkin bisa pakai buah Mbak, buah kayak yang berair. Kan buah apaan nih? Bisa semangka, melon ataupun pepaya yang manis kan itu, dan juga itu kan ada airnya kan banyak kan, otomatis kan tubuh kita kan juga terhidrasi dengan cairan. Nah, ketika sudah makan itu kan kebiasaan kan perutnya sudah mulai kenyang ya Mbak ya, agak penuh ya, itu jangan langsung makan besar. Baiknya kalau yang punya riwayat sakit sholat dulu itu ya. Bisa sholat dulu, ada jedanya maksudnya. Ketika sudah sholat maghrib misalnya mau makan besar boleh, makan besarnya harus dilihat lagi seimbang dari nasi, protein, buah dan sayurnya gitu. Dihindari juga makanan-makanan yang gorengan dan berlemak. Boleh makan yang gorengan tapi jangan sampai satu piring dihabiskan sendiri kan juga jangan ya. 1 biji aja boleh makan gorengan, jangan terlalu nanti nggak kuat ngadeg. Nggak bisa terawih ya. Iya, kalau terlalu kenyang nanti kan nggak enak. Kalau terawih kan nggak enak aja, misalkan sujud mau ruku itu kan kayak begah nggak nyaman. Nah iya nanti batal sholat nanti keluar ya gorengannya, mentalnya keluar coba gitu. Jadi kalau misalnya pengen amannya mungkin setelah sholat maghrib mungkin makan makanan sedikit dulu, misal porsi kecil, nanti dilanjutkan setelah taraweh kalau mau makan banyak gitu. Itu tipsnya kalau misalnya mengatur pola makan saat berbuka puasa ya? Iya betul. Nah dok, boleh nggak sih misalnya kan ini udah malam gitu ya, terus besok mau puasa, boleh nggak mentong di malam hari, itu efeknya kayak gimana ke penderita asam lambung? Oke, boleh kok misalnya lapar nih pada malam hari boleh makan, akan tetapi jarak makan sama tidur itu harus sekitar 2-3 jam. Jadi nunggu dulu. Iya, nanti takut kalau misalnya habis makan, habis itu tidur, nanti takutnya reflux itu tadi nggak kuat katupnya yang lambungnya, jadi kayak balik gitu. Meskipun nggak hanya orang-orang yang punya sakit asam lambung, orang-orang yang nggak punya sakit asam lambung juga seperti itu gitu. Jadi biar makanannya dicerna dulu, istilahnya turun dulu, biar masuk lambung, mungkin masuk usus juga. Jadi nggak langsung tidur. Nanti kalau bisa tidur, habis makan langsung tidur kan rasanya kayak nggak enak di perut ini, kayak munjuk gitu ya. Oh, jadi mungkin itu ya penyebabnya kenapa seseorang tiba-tiba kena serangan penyakit asam lambung, karena jarak dengan bomboknya terlalu dekat ya. Betul. Minimal 2 jam, 2-3 jam. Minimal 2 jam. Termasuk juga mungkin pada pola biasa, tidak pada saat bulan puasa pun juga sama. Iya, sama. Gitu. Jadi boleh mau makan misalnya jam 10 lapar atau jam 11 lapar, tapi nanti harus dikasih jarak. Itu kalau makan yang besar ya. Makan besar kayak nasi makan nasi gitu ya. Pasti kan pengen kan makan nasi ya gitu. Oke.
menurut dokter lebih bagusan mana misalnya? Kan ada ya seseorang yang ngerasa males gitu ya mau sahur, Iya. mau bangun gitu loh maksudnya. Terus sebelum tidur makan dulu. Jadi nanti waktu pada saat sahur ini tidak usah bangun misalnya. Oke. Gimana dok? Baiknya memang ketika sahur itu, makan sahur itu mendekati jam Imsak imsak. ya? Iya, karena kan tubuh itu kan juga butuh tenaga ya Mbak ya. Takutnya nanti kalau misal jam 1 pagi atau jam 12 malam kita makan dulu, nanti biar jam 4 nggak bangun atau jam 3 nggak bangun, takutnya nanti lemes di siang harinya gitu. Jadi kurangnya air juga kurang, lebih cepat dehidrasi, lebih cepat lemes, nanti malah pusing, malah rasanya perutnya nggak enak seperti itu, mual rasanya gitu. Jadi dianjurkan memang tetap harus sahur gitu, tapi mendekati yang waktu imsak ya, jangan terlalu jauh, nanti ini malah kurang cukup tenaganya gitu. Baik. Nah dok, kita pertajam lagi ini untuk jenis makanan dan minuman yang sebaiknya dikonsumsi dan sebaiknya dihindari untuk para penderita asam lambung di bulan puasa ini. Monggo dokter. Oke. Tadi sudah disampaikan ya, dihindari yang makan makanan yang bersantan. Bersantan. Gorengan juga dihindari. Ya boleh lah, satu potong kan juga pasti kan pengen yang digoreng ya. Terus kalau bisa makan makanannya itu yang kuahnya itu jangan yang santan, berarti kan yang kuahnya bening. Mungkin kayak sayur sop, soto tanpa santan, kan bisa pepes ikan, itu juga bisa, atau enggak garang asam yang tanpa santan gitu. Itu yang dianjurkan. Lalu kalau misalnya pengen makan buah nih, buah itu hindari yang asam, intinya yang kecut itu jangan dimakan. Nah yang bagus itu biasanya semangka, melon, kan buah yang banyak kandungan airnya ya, otomatis biar tubuhnya juga cukup cairannya. Bisa juga pepaya juga bisa seperti itu. Kalau misalnya dihindari ya makan makanan yang sayur yang bergas ya, contohnya kayak ada ya? Ada. Maksudnya ketika misalnya mau kita makan mengeluarkan gas gitu? Enggak, sudah masuk di lambung, habis itu tadi produksi gasnya apa berlebih. Itu jenis-jenisnya itu kayak kol buah kembang kol itu, terus itu kubis, brokoli juga itu. Brokoli nggak boleh? Dia punya bisa mengeluarkan kandungan gas. Sebenarnya boleh dikonsumsi akan tetapi tidak berlebihan. Seperti itu. Dan kalau misalnya memang untuk menjaga nih, itu lebih baik dihindari, pilih sayuran yang lainnya saja gitu. Kangkung dan sebagainya boleh? Boleh itu. Terus kalau buah itu dihindari makan durian sama nangka. Lah? Ini maksudnya durian loh padahal. Oh iya, tapi lagi pengen-pengennya padahal ya. Ya kenapa? Ada apa karena unsur ini bikin gasnya lebih banyak. Jadi kayak habis makan terasa perutnya agak begah, agak kembung. Nah, itu dihindari saat sahur makan itu, buah itu. Karena kan nanti ditakutkan kalau enggak kuat nanti malah kembung di tengah puasa, lalu juga nanti enggak enak rasanya, mulutnya pahit. Nah, itu kan jadi mengganggu aktivitas juga ketika aktivitas di siang hari. Nah, dok, ini ada nggak jenis-jenis, boleh nggak sih misalnya kopi? Ini kan ada seseorang yang senengnya itu pokoknya dengan kopi rasanya udah seperti itu. Boleh nggak sih seseorang mengkonsumsi kopi untuk minuman ini? Oke, untuk khususnya yang penderita punya asam lambung itu dianjurkan untuk menghindari kopi, karena kan kopi kan punya kafeinnya cukup tinggi. Kalau misalnya pengen banget kopi, itu syaratnya harus makan dulu paling enggak. Jadi lambung itu tuh nggak langsung kemasukan kopi itu sendiri. Jadi dia ada makanan yang masuk. Saya pengen kopi ya, mungkin setengah gelas kan kayak terus jadi tombol pengen gitu loh Mbak. Iya, jadi hanya untuk tombol pengen, kasihan. Jadi biar nggak terlalu berefek nanti perutnya semakin sakit. Nah itu makan dulu, disiasatnya seperti itu. Jangan langsung wah ini buka langsung minum kopi. Itu tidak dianjurkan. Iya, tidak dianjurkan, nanti malah tambah ini lagi, serangan lagi. Oke, baik. Nah dok, ini kan memang
dibolehkan ya untuk para penderita asam Iya. lambung berpuasa. Dalam kondisi seperti apa sih penderita asam lambung harus benar-benar membatalkan puasanya? Mungkin Oke. ada gejala-gejalanya Oke. begitu dokter. Jadi mungkin kalau lagi penyesuaian awal-awal ya Mbak ya, itu kan pasti kan banyak yang kerasa gejala-gejala yang kayak nyeri ulu hati, perutnya perih, mual, pusing gitu kan. Itu yang pertama itu kita istirahat dulu, coba istirahat sekitar 15 sampai 20 menit. Ya. Kalau misalnya dirasa mendingan, sudah nggak ada rasa itu lagi yang kayak perutnya begah, perih, itu bisa dilanjutkan puasa. Tapi kalau misalnya dengan istirahat itu kok nggak membaik, masih tetap sakit, nah dan nggak kuat, itu baiknya dibatalkan saja, gitu. Takutnya nanti ketika dilanjutkan puasa malah tambah parah lagi dan malah sampai drop juga bisa, kayak lebih lemes lagi takutnya nanti. Nah, ketika sudah dengan istirahat nggak kuat, kan dibatalkan puasanya. Nah itu dianjurkan untuk minum yang air hangat dulu. Dibatalkan lah intinya, dibatalkan sebelum minum obat kan. Paling kalau nyari obat kan ya lebih lama ya. Yang paling gampang itu kan air putih lah, paling nggak air putih yang nggak dingin lah paling nggak, atau nggak air putih biasa. Yang paling dianjurkan tuh yang air putih hangat diminum itu. Nanti misalnya ketika sudah agak mendingan atau belum mendingan baru dicoba minum obat gitu, atau enggak langsung mungkin bisa juga periksa juga boleh gitu. Jadi itu yang langkah pertama, bisa dibatalkan puasanya, minum air putih yang hangat. Lalu juga kalau mungkin jauh ya, kalau misalnya ke praktek dokter atau ke rumah sakit, mungkin bisa beli obat di apotek, kan sudah dijual ya yang kayak obat mah itu sebagai pertolongan pertama saja kan, tapi nanti harus diperiksakan gitu. Karena kalau sampai nggak kuat banget puasa kan, itu kan ya kita harus waspada, harus diperiksakan, paling tidak konsultasi lah sama dokter gitu. Baik, oke. Dokter, waktu kita tapi monggo lah sebelum kita akhiri perbincangan di Obsesi pagi ini, ada beberapa saran atau himbauan kepada para penderita asam lambung ketika pengen berpuasa. Monggo dokter. Ya, yang kalau puasa kan itu kan intinya pada saat itu kan sebuah kewajiban ya Mbak ya, tapi jangan kita anggap sebagai sebuah kewajiban yang membebani. Itu kan harus, yang pertama puasa niatnya harus ikhlas, dan juga direncanakan nih, misalnya jangan kok langsung mikir nanti mau beli baju lebaran apa nih kayak gitu. Jadi harus direncanakan, harus diatur, rencanakan nanti sahurnya pakai apa ya, nanti bukanya pakai apa ya, kayak gitu. Jadi setiap hari kan lebih ke seneng kan itu intinya. Dan jangan jadiin beban. Kalau misalnya jadiin beban nanti malah tambah mikir, tambah stres, nanti takutnya ya ngefek ke asam lambung itu juga. Seperti itu. Terus juga tadi makanan yang dihindari, kayak misalnya makanan yang bergas, yang mengandung gas tinggi, dan juga makannya harus dikunyah secara lembut, jangan langsung main telan aja gitu. Lalu juga tips-tips yang tadi yang ketika buka dan sahur juga harus diperhatikan, makannya sedikit tapi sering gitu. Baik. Dokter matur suwun sudah rawuh ke program Obsesi. Insya Allah kapan lagi kita akan bahas tema yang lain ya. Bersediakah? Iya, siap Mbak. Nanti tinggal atur waktunya aja. Nggih, matur suwun sudah bersama dengan kita Dokter Lisma. Nggih, selamat berpuasa juga ya buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita nanti akan lanjutkan ke tema yang lain di lain kesempatan ya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.